lagi di channel Abu Nadia Family YouTube channel. Kali ini kita mau ngelanjutin ke video yang sebelumnya ya, masalah pernikahan. Oh ya, buat yang belum kenal aku Bubun Helda, Bubunnya Yumna. Kalian bisa panggil aja Bubun ya. Jadi di sini kita mau bahas vendor untuk nikahan. Karena sebelumnya kan kita sudah ngebahas masalah budget pernikahan, gimana ngumpulin modal untuk nikahan itu sih biar kita bisa cepet ngumpulin modal nikah tanpa bantuan orang tua, jadi nikahnya pure biaya kita sendiri gitu. Nah, kita lanjut ke tips memilih vendor yang murah itu gimana. Yang pertama, Bubun waktu itu punya diagram. Jadi ini nanti di sini ada diagram ya. Jadi Bubun pakai diagram. Diagramnya itu dulu itu Bubun dapat dari salah satu vendor gown kalau nggak salah. Di situ itu ada kayak persentase gitu loh, persentase budget pernikahan. Jadi misal gini, budget pernikahan yang kamu butuhin itu waktu itu misal 60 juta, kalian masukin ke dalam diagram tersebut. Nanti di situ ada misal dalam diagram tersebut ya, ada misal dekorasi, catering, MUA, baju pengantin atau gown ya, atau attire gitu. Terus habis itu apa lagi, gedung dan lain sebagainya. Nah, di dalam diagram itu nanti ada persentase dari tiap-tiap bagian tersebut. Jadi misal 60 juta, dari 60 juta itu di gedung, lihat nih persentasenya ada berapa, 10% lah misal, 10%. Nah berarti 10% dari 60 juta itu 6 juta ya kan. Jadi kalian harus nyari budget gedung sebesar 6 juta kayak gitu. Dan mau gak mau kalian ya harus ngedapetin gedung dengan harga segitu sih kalau misalnya emang budget kalian segitu kayak gitu. Dan itu benar-benar fungsi banget diagramnya di aku. Oke, yang pertama itu kan tadi ada diagram ya, diagram yang paling ngaruh. Kita lanjut ke tips kedua. Kalian harus buat list vendor dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Jujur waktu itu aku punya bukunya. Jadi bukunya itu apa ya, sebenarnya buku kayak memo biasa, kayak buku memo biasa gitu, tapi nggak tahu sekarang bukunya dari mana. Bukunya itu isinya itu kayak tulisan tangan aku. Jadi misal ada, pertama kali yang aku cari waktu itu vendor gedung, aku nge-search ke beberapa wedding organizer gitu di Instagram. Kan masih ada tuh di IG itu mereka kayak nyertain pengantinnya siapa, terus habis itu gedungnya location-nya di mana, terus nanti ada MUA, ada attire, terus ada shoes dan lain sebagainya. Nah itu aku lihat di situnya tuh, aku lihat mereka tuh nikahnya di mana sih, aku catat aja. Jadi misal waktu itu ada, kalau di Surabaya ini aku lokasinya kan karena aku di Surabaya, aku carinya di Surabaya. Di Surabaya itu misal ada gedung convention hall yang ada di mana, Jalan Insinyur Haji Soekarno dekatnya kampus ITS. Itu aku catat. Setelah kita ngelis gitu ya, kita urutin tuh dari satu, aku ngambilnya 10 ya, 10 location, 10 vendor. Nah itu aku udah ngelis ya kan, udah aku tulis nih misalnya nomor 1 sampai 10 gitu ya. Nah itu aku urutin. Oh yang nomor 1 yang murah yang ini, nomor 2 yang ini, nomor 3 yang ini. Aku ambil yang nomor 1 sampai 3. Itu bener-bener yang aku dalemin. Nomor 1 sampai 3 ini murahnya kenapa? Yang pertama. Terus yang kedua, murah itu nanti bakalannya ada tambahan-tambahan gak? Saya kan biasa ada tuh murah nih cuma 5 juta misal, tapi nggak dapet apa-apa, nggak dapet sound system, nggak dapet kursinya cuma sedikit dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kita juga harus mikirin tentang topik-topik poin-poin yang itu ya. Kalian juga harus sering-sering tanya, jangan malu untuk tanya, karena kalau malu bertanya sesat di jalan. Oke? Lanjut. Aku waktu itu menentuin untuk di gedung wanita. Gedung wanita itu kalau nggak salah dulu aku dapat di harga 6.750 atau 6,8, nggak sampai 7. Itu sudah dapat, nggak tahu ya kalau sekarang, aku nggak tahu update harga sekarang. Oke? Itu sudah dapat yang di lantai 2. Gedung yang di lantai 2 itu BTW gedung wanita ada 2 lantai, ada lantai bawah sama lantai atas. Yang lantai atas itu atapnya lebih tinggi, plafonnya lebih tinggi. Jadi kalau buat foto-foto itu lebih oke, lebih wow gitu. Kalau yang bawah itu pendek dan terkesan suram kalau menurut aku. Cuma kalau di atas itu minusnya, kalau tamu kita kan biasanya banyak yang orang tua ya, dari orang tua atau saudara-saudara kita. Itu yang orang tua itu bakalan susah naiknya karena tangganya tinggi dan melingkar-lingkar gitu, takutnya mereka kecapean begitu aja. Jadi yang lainnya perfect banget sih gedung wanita menurutku, bagus banget. Jadi bukan yang kayak gedung lama gitu, enggak.
Terus habis itu lampunya juga masih oke. Di situ aku juga dapat sekalian sound system, jadi aku nggak perlu nambah sound system ya. Terus apalagi ya, banyak kok aku waktu itu dapatnya. Jadi dengan harga 6,75 waktu itu bener-bener bagus banget. Terima kasih Gedung Wanita. Yang kedua itu tuh kalian juga nggak boleh malu-malu atau males banget tanya PL gitu. Jadi kalian harus bener-bener mau tanya-tanya buat ngedapetin harga yang bagus. Itu kalian harus bener-bener yang kayak cerewet gitu loh. Instagram nggak ada kayak misal budgetnya. Biasanya kan ada nih kayak misal catering, menu catering ada apa aja sih, untuk buffetnya dapat apa aja sih, joglonya ada apa aja sih. Nah dengan menu varian seperti itu kalian bisa dapat harga berapa tuh kayak gitu. Nggak semua catering ada kayak gitunya ya, jadi kalian harus mau tanya, bener-bener mau tanya, karena siapa tahu kalian bakalan ngelewatin hidden games gitu loh, kan sayang banget. Terus yang ketiga, jangan malu say buat tanya diskon dan promo, oke? Tapi satu lagi yang paling penting, jangan nawar, jangan nego, dan jangan maksa, karena ya harga sama dengan rupa kayak gitu. Jadi kalau misalnya di waktu kejadian waktu hari H kalian karena kebanyakan nawar, kebanyakan diskon, terus nggak sesuai sama yang kalian mau, ya jangan marah. 5, karena aku waktu itu nikahnya lamarannya bulan April nih, aku nikahnya bulan Februari, aku mulai cari-cari vendor itu bulan Juni, karena nikahku kan tahun depan ya, dan aku harus cari vendornya tahun itu juga. Jadi aku harus bener-bener tanya ke si vendornya ini, harga tahun depan itu naik nggak sih gitu. Dan kalian harus bener-bener keep promise, janji mereka untuk mengatakan, oh enggak kok kak, harga tahun depan kita masih sama, apalagi masih bulan Februari ya, itu masih sama kok, mungkin kita naik harganya sekitar bulan April atau Juni, biasa kayak gitu. Jadi kita bener-bener harus nekenin ke mereka. Dan kalau bisa nih ya, kalian pasti, dan harus pasti sih, kalian minta kwitansi atau bond di setiap transaksi. Jadi misal kalian DP, kalian harus minta tuh si mbaknya, mbak aku DP, tolong buatin kwitansi ya, tolong buatin bond ya. Terus di situ kalian juga harus tulis tuh, kamu itu dapat apa aja di dalam perjanjian DP itu kamu dapat apa aja. Jadi misal kayak catering itu nanti kamu bakalan free, misal free joglo 200 ya, ditulis itu di kwitansinya, nanti free joglo 200 kayak gitu. Jadi bener-bener yang kayak buat nge-keep kayak kontrak gitu loh antara kamu sama vendornya, biar nggak ada yang kayak salah-salahan. Loh mana buktinya kalau misalnya aku dulu mau ngasih kamu gratisan joglo 200 porsi kayak gitu loh, takutnya ada kayak gitu-gitu ya. Ya kan kita nggak bisa percaya sama orang ya. Terus yang keenam, menurutku vendor yang benar-benar paling harus kalian cari itu adalah vendor gedung. Kenapa? Karena misal nih kalian mau nikah di tanggal 2 Februari, kan itu tanggal cantik ya, biasanya banyak banget yang pengen di tanggal itu. Nah kalian harus benar-benar cari vendor gedungnya tuh. Aku waktu itu cari vendor gedungnya yaitu Hamin 8 bulan berarti ya, kalau aku carinya bulan Juni ya, Hamin 8 bulan itu tanggal 2 Februari udah full gedungnya, beneran. Dan aku akhirnya nggak jadi nikah tanggal 2 Februari, aku jadinya nikahnya tanggal 8 Februari, minggu depannya kayak gitu. Nah makanya tanggal itu sangat penting dan berpengaruh buat kalian nentuin kedepannya itu. Kayak misal nih ya, kalian mau DP untuk catering, kan pasti tuh cateringnya tanya, mau nikahnya di tanggal apa kak, di bulan apa kak. Terus kalian jawab nggak tahu, waduh bahaya dong. Saya kenapa? Kalau misalnya kalian bilang tanggal pernikahannya tuh minggu depannya atau bulan depannya, nah tiba-tiba bulan depannya si vendor ini ternyata pada tanggal itu udah full book kayak gitu. Jadi nanti malah DP kalian takutnya hangus gitu. Kalian harus bener-bener cari gedungnya dulu, available-nya itu di tanggal berapa. Nah kalau misalnya kalian oke di tanggal segitu, kalian bisa next ke tahap selanjutnya. Terus yang ketujuh, tips dari aku ini yang penting ya, nggak usah bikin undangan yang bagus-bagus please, karena itu undangan nanti bakalan dibuang, sayang kalau misalnya dibuang ya kan. Jadi kalian pakai undangan aja kertas biasa gitu, tapi ya yang jangan kertas gitu loh, maksudnya yang kayak jangan yang pakai hardcover gitu loh. Kalau oh ya satu lagi, dari diagram yang aku kasih itu ya, itu MUA nggak ada ya.
MUA nggak ada, padahal itu salah satu poin penting menurut aku yang harus ada di dalam pernikahan. Tapi persentase untuk MUA nggak ada di dalam budget. Waktu itu aku gabungin jadi satu sama vendor baju. Terus undangan kan, kalau sekarang kan lagi musim undangan itu tuh digital ya, jadi kalian bagusin aja di undangan digital itu kayak gitu. Tapi setahu aku undangan digital juga mahal ya. Aku dulu undangan nggak sampai 700.000 Shay. Oke, next lanjut. 8. Buat souvenir sendiri. Jujur aku waktu itu buat souvenir sendiri, aku beli di Shopee. Dari souvenirnya itu budgetku sekitar, kalau nggak salah harga souvenirku ya adalah, nggak mau spill di sini, pokoknya murah banget. Dari souvenirnya, terus habis itu packagingnya, pita-pitanya, terus tulisannya itu aku buat sendiri semua. Jadi aku tulisannya aku ngeprint di kantor. Maaf ya bapak, kertasnya aku habiskan sama tintanya. Gak apa-apa ya pak, bapak baik deh. Ya gitu, saking hematnya aku waktu itu. Terus pitanya aku pita-pita sendiri, jadi aku nggak perlu cari vendor souvenir waktu itu, karena aku buat sendiri. Nanti hasilnya barangkali masih ada ya, aku sertain, kasih foto cantik apa enggak menurut kalian bisa nilai. Terus undangannya juga aku carinya kalau nggak salah di Shopee juga. Setelah aku di Shopee itu aku cetak 500 undangan. Terus habis itu undangannya yang biasa aja, cuman menurutku masih bagus sih. Aku beli plastik sendiri. Plastik udah dapet dari sana, udah dapet dari undangannya. Aku ngeprint untuk kayak tukar souvenir itu sendiri di kantor. Terus habis itu aku beli yang kayak cover lingkaran gitu loh, waktu itu lagi musim. Jadi taruh di belakang undangan gitu, terus aku pitain undangannya. Kalau ada nanti aku kasih juga deh foto undangannya kalau masih ada ya. Lanjut, nomor 9. Ini yang paling penting. Kalian harus rajin ikutan expo wedding. Ini sangat penting. Kenapa? Karena di dalam expo wedding itu kalian bisa nemuin vendor-vendor yang murah. Bener. Expo wedding itu bener-bener ngaruh, bener-bener ngasih diskon dan bener-bener ngasih promo kalau menurut aku. Karena di dalam expo wedding itu waktu itu aku nemuin vendor catering aku. Terima kasih kamu ya catering. Terus di expo itu kalian juga bisa cobain testing rasa makanannya juga. Jadi kalian bisa tahu itu sesuai sama lidah kalian apa enggak kayak gitu. Terus kalian juga bisa dapat banyak bonus. Kebetulan waktu itu aku dapat bonus banyak. Makasih ya Mahdi. Aku dapat 400 free joglo. Bayangin, 400 porsi free joglo. Aku dapat itu. Padahal joglo itu mahal banget loh ya Allah. Tapi aku dapat free itu. Makanya catering aku bisa murah. Aku catering kalau nggak salah sekitar 20 apa 18 ya? Oh ya 18 sampai 22 juta lah, nggak sampai 25 itu. Padahal aku 500 undangan. It means kalau 500 undangan ya kalian harus nyiapin porsinya itu berarti 1000 porsi atau 2 kali lipat. Kenapa? Karena kan pasti yang kalian undang itu nanti bakalan bawa anak, atau kalau nggak istri, atau kalau nggak secucu-cucunya dibawa. Belum lagi kalau anaknya 3 dibawa semua. Nah kalian harus antisipasi itu, oke? Lanjut yang ke-10. Ini yang penting, usahain vendor lunas sebelum hari H. Ya biar kalian nggak pakai uang bawaan kalian, uang tabungan bawaan kalian untuk bayar vendor itu. Jadi kalian jangan ngejaga-jagain, oh nggak apa-apa lah, duitnya kurang, ntar juga ada duit bawaan. Ya kali lu dapet bawaan banyak, lu kan nggak ngerti nanti lu bakalan dapat bawaan berapa ya kan. Kalian jangan sekali-kali ngejagain duit bawaan kalian, oke? Ya kalau misalnya kalian balik modal, kalau boncos, terus duitnya mau siapa yang bayar? Itu vendor-vendor, ya kan? Gitu. Terus juga kalau misalnya emang duit bawaan kalian banyak, kalian kan bisa pakai duit bawaan itu buat yang lainnya, misal buat bulan madu, terus buat ngisi rumah. Itu penting ya, ngisi rumah. Terus untuk misalkan kalian mau ngontrak itu DP bisa dibuat kontrak ya kan, atau kalian mau benerin rumah yang sudah kalian beli itu juga bisa, atau kalian mau DP mobil, atau kayak aku uangnya aku buat untuk realisasi KPR. Oke, cukup sekian dari Bubun, tips dan trik dari Bubun untuk kalian yang mau nikah. Semoga semuanya dilancarkan sampai hari H ya. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe, karena subscribe kalian sangat berguna buat Bubun, buat Abuna Dek Family, biar kita bisa segera dimonetisasi. Assalamualaikum.